Animasi ini akan menjelaskan prinsip dasar senapan gaya AR-15 seperti M16. M16 standar dilengkapi dengan pegangan pembawa dan pelindung besi. Bagian belakang dan pandangan depan dapat disesuaikan dengan kartrid ke 0 senapan. Sistem penglihatan tingkat cahaya rendah untuk F16 juga tersedia. Ini menampilkan pemandangan belakang dengan aperture yang lebih besar dari 7 mm dan pemandangan depan dengan tritium radioaktif untuk cahaya tampak di malam hari. Versi yang lebih baru telah dilengkapi dengan sistem tingkat cahaya rendah dan ketinggian untuk penargetan yang lebih baik. Saat ini, banyak aksesori tersedia untuk AR-15S M16 standar dilengkapi dengan pegangan jinjing dan pelindung besi. Bagian belakang dan pandangan depan dapat disesuaikan dengan kartrid ke 0 senapan. Sistem penglihatan tingkat cahaya rendah untuk F16 juga tersedia. Ini menampilkan pemandangan belakang dengan aperture yang lebih besar dari 7 mm dan pemandangan depan dengan tritium radioaktif untuk cahaya tampak di malam hari. Versi yang lebih baru telah dilengkapi dengan sistem tingkat cahaya rendah dan ketinggian untuk penargetan yang lebih baik. Saat ini, banyak aksesori tersedia untuk senapan gaya AR-15. Barel bergalur menghemat berat dan menghilangkan panas dengan mudah. Mari kita lihat mekanisme pemicu M16. Awalnya, senapan serbu M16 dapat menembak dalam mode semi-otomatis dan sepenuhnya otomatis dalam mode aman. Pelatuk tidak dapat ditarik karena bentuk selektor. Saat selektor dipindahkan ke mode semi-otomatis, ceruk dan bagian bawah pemilih memungkinkan pelatuk bergerak saat ditarik. Begitu pelatuk ditarik, ia melepaskan palu. Ketika pembawa baut menekan palu ke bawah, pemisah menguncinya di tempatnya. Sebelum tembakan lain dapat ditembakkan, pelatuk harus dilepaskan sehingga pelatuk memicu palu lagi. Dalam mode otomatis penuh, pelatuk dapat bergerak bebas, sedangkan pemisah tetap pada posisinya. Selektor memiliki reses untuk auto sear. Pembakaran otomatis menangkap palu ketika gaya senapan. Barel bergalur menghemat berat dan menghilangkan panas dengan mudah. Mari kita lihat mekanisme pemicu M16. Awalnya, senapan serbu M16 dapat menembak dalam mode semi-otomatis dan sepenuhnya otomatis dalam mode aman. Pelatuk tidak dapat ditarik karena bentuk selektor. Saat selektor dipindahkan ke mode semi-otomatis, ceruk dan bagian bawah pemilih memungkinkan pelatuk bergerak saat ditarik. Begitu pelatuk ditarik, ia melepaskan palu. Ketika pembawa baut menekan palu ke bawah, pemisah menguncinya di tempatnya. Sebelum tembakan lain dapat ditembakkan, pelatuk harus dilepaskan sehingga pelatuk memicu palu lagi. Dalam mode otomatis penuh, pelatuk dapat bergerak bebas, sedangkan pemisah tetap pada posisinya. Selektor memiliki reses untuk auto sear. Pembakaran otomatis menangkap palu. Pemilih memiliki reses untuk auto sear. Sear otomatis menangkap palu saat pembawa baut bergerak mundur. Ketika pembawa baut bergerak maju ke ruang kartrid baru, pembawa baut mendorong lipatan bakar otomatis, melepaskan palu. Sekarang mari kita lihat perawatan baut. Pembawa baut menampung baut yang memiliki beberapa loop pengunci yang juga disebut loop baut dan untuk berkampanye ketika palu menyerang pin tembak didorong ke pin tembak. Ini adalah bagian bawah kartrid yang terdiri dari wadah pendorong peluru dan peluru. Casing kartrid diisi dengan baling-baling. Di bagian bawah casing adalah primer. Primer memegang campuran priming. Ketika senapan menembakkan pin mengenai tutup primer, campuran priming meledak menghasilkan pengapian baling-baling. Propelan tersedia dalam berbagai bentuk dan campuran. Biasanya bubuk tanpa asap yang mencapai suhu di atas 2000 derajat Celcius. Tekanan dalam kotak mendorong peluru keluar dari kotak melalui laras ke target dengan kecepatan sekitar 1 km per detik. Blok gas dan tabung gas menghubungkan laras dengan pembawa baut. Tekanan yang diberikan oleh propelan ditransmisikan ke pembawa baut. Akibatnya, itu didorong kembali. Baut dibuka dan dipindahkan ke belakang oleh pembawa baut melalui kam. Ekstraktor melepaskan kotak bekas dari rantai sementara pegas memuat ejektor Jackson.
dikompresi dan siap untuk melepaskan energi yang tersimpan. Akibatnya, itu akan mendorong pembawa baut kembali ke posisi awal ruang baut kartrid baru. Ketika kartrid sepenuhnya duduk di dalam ruang, baut terkunci melalui rotasi. Mari kita lihat lagi dari perspektif lain. Baut mendorong kartrid ke dalam ruang. Ketika baut tidak dapat bergerak lebih jauh, pembawa baut memutar baut melalui pin hubungan. Dengan begitu, senjata api dapat menahan tekanan tinggi yang ditimbulkan oleh propelan saat pistol ditembakkan. Mari kita lihat lagi mekanisme penguncian dalam mode otomatis penuh. Senapan akan melepaskan palu dan menembak karena banyak tentara akan menembak dalam mode otomatis penuh dan membuang amunisi. Mode burst diperkenalkan. Saat pelatuk ditarik, hanya 3 peluru yang ditembakkan. Hal ini dimungkinkan melalui pegas kopling. Diameter pegas kopling menjadi lebih kecil atau lebih besar sesuai dengan arah gaya. Jadi ketika pelatuk ditarik, palu menyerang pin penembakan. Ketika palu didorong kembali oleh pembawa baut, jam pemisah berputar berkat kopling pegas. Ini dilakukan 3 kali sampai pengikut jam meledak mencapai takik berhenti. Karena stop lebih dalam, pemisah menahan palu, sehingga pelatuk harus dilepaskan untuk menembak lagi. Mari kita lihat lagi dari situsnya. Civilian R15 hanya dapat menembak dalam mode semi-otomatis, tidak memiliki bagian dan ceruk yang diperlukan untuk penembakan otomatis penuh. Selain itu, penerima yang lebih rendah tidak memiliki ruang untuk pembakaran otomatis dan hanya pembawa baut otomatis penuh yang dapat membuat pembakaran otomatis. M16 dan senapan gaya R15 lainnya biasanya menggunakan pelampiasan langsung untuk siklus aksi. Jadi ketika pembawa baut bergerak mundur, residu dapat masuk ke penerima atas dan bagian lainnya. Residu tembakan ini bisa menjadi masalah besar jika senapan tidak dibersihkan secara rutin. Mari kita lihat penerima atas. Ketika senapan tidak dibersihkan secara teratur, endapan dapat ditemukan di dinding penerima atas senjata api dari waktu ke waktu. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan gesekan antara penerima atas dan pembawa baut sehingga pembawa baut macet dan kartrid baru tidak dapat diganti. Mendengar bantuan ke depan dapat membantu. Mendorong pendorong bantuan maju akan menggerakkan pembawa baut ke depan berkat takik. Ini bisa dilakukan sampai baut terkunci dan senapan siap menembak. Penyembunyi flash biasa terjadi pada senapan militer. Penekan lampu kilat menyembunyikan lampu kilat sehingga prajurit tidak dibutakan dalam kondisi pemotretan cahaya rendah. Mereka melakukan ini dengan menyebarkan gas yang terbakar sehingga lebih cepat dingin. Saat magasin kosong, pengikut magasin bermuatan pegas yang mendorong kartrid ke atas magasin mendorong kait baut. Dengan ini kunci baut memblokir baut. Operator dapat mengganti magasin dengan menekan tombol magasin. Mendorong kait baut akan melepaskan baut. Senjata api siap ditembakkan. Pengisian senjata secara manual juga dimungkinkan. Pegangan pengisian memungkinkan operator untuk memindahkan pembawa baut ke belakang, melepaskannya, akan mengisi ruang kartrid baru.
Inilah video hari ini dari kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe, supaya tidak ketinggalan informasi terbaru. Terima kasih.